Pagi itu masih segar. Di pekarangan rumah Bu Sarni, tampah-tampah berisi daging tampak dijemur rapi di bawah sinar matahari pagi. Dari balik tirai jendela rumah sebelah, Bu Ani memperhatikan dengan seksama. Sarni, dari kemarin kok aku lihat kamu ngurusin daging terus, banyak amat. Kayak bukan cuma dapat 1-2 bungkus ya? Lah, ini buat stok aja nih. Anak-anak di rumah makanya doyan daging. Jadi disimpan gini bisa awet. Kemarin pas kurban, aku dikasih banyak. Alhamdulillah. Tapi kamu dapat dari mana aja sih? Aku lihat kamu balik-balik ke lapangan, ke masjid, ke rumah RT juga. Kok kesannya kamu kebagian terus di tiap tempat? Ya itu namanya usaha nih. Aku datang pas mereka baru mulai bagi-bagi. Terus bilang aja kalau belum dapet. Kadang aku ganti kerudung biar gak ketahuan. Dikit-dikit sih. Tapi kalau dikumpulin ya jadinya banyak gini. Ya Allah Sarni, itu daging kurban loh. Dibagiin biar semua warga kebagian. Kamu ambil sebaik ini, terus disimpan sendiri. Lah emangnya kenapa? Aku kan gak maksa. Mereka ngasih juga dengan ikhlas. Lagi nih rezeki. Cepet-cepet dia dapet. Gitu kan? Tapi kan gak gitu juga. Itu buat warga yang butuh. Bukan buat dikumpulin terus jadi stok sendiri. Aku jadi curiga. Kamu beneran nyimpen buat makanan keluarga? Kamu ini ya Ani. Selalu aja curiga sama aku. Aku ini cari cara biar dapat lebih. Itu juga buat bantu ekonomi rumah. Mau ngasih makan anak-anak itu butuh usaha. Bukan cuma nunggu belas kasihan. Usaha sih iya. Tapi bukan cara kayak gini. Daging kurban tuh amanah Sarni. Gak bisa asal ambil, terus kamu jadi milik sendiri. Kamu tuh ya selalu pengen aja tahu urusan orang. Aku gak pernah ganggu hidupmu. Jadi tolong jangan ganggu hidup aku juga. Aku gak maksa orang-orang buat ngasih. Dan aku juga gak nipu. Tapi kamu tahu kan Sarni, kalau kamu mau jual daging kurban tuh gak dibolehin. Apalagi kalau kamu ambilnya pakai akal-akalan gitu. Lah, kamu tau dari mana aku jual? Sembarang banget nuduhnya. Aku tuh cuma nyimpen. Ya, siapa tahu nanti ada yang butuh. Tiba-tiba, seorang motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun dengan santai sambil membawa tas kain kosong. Assalamualaikum Bu Sarni. Ada lagi nggak dagingnya? Kemarin istri saya seneng banget. Katanya empuk dan wangi pas dimasak. Saya disuruh beli lagi kalau masih ada. Waalaikumsalam. Wah, pas banget nih Pak Denny. Ini baru aja saya jemur lagi. Masih segar semua. Beberapa kilo. Boleh lihat dulu Bu. Mau beli banyak sekalian. Di rumah pada nanyain terus. Soalnya katanya beda rasanya. Pak, kamu gak nanya? Daging dari mana? Loh, saya pikir daging biasa Bu. Kan Bu Sarni bilang ini daging sendiri. Stok rumah. Saya nggak kepikiran aneh-aneh. Iya Pak, ini saya simpen sendiri. Ya biasa saya sedia. Daging kayak gini tiap lebaran. Bersih kok, aman. Yang penting bersih dan halal ya Bu. Soalnya istri saya cerewet banget kalau soal makanan. Astagfirullah Sarni, kamu beneran jual itu? Ih, udah nih, jangan ribut deh. Gak semua hal harus kamu campur tanganin. Aku cuma manfaatin apa yang ada. Orang lain aja gak protes. Bu Ani pun terdiam. Wajahnya tegang, tapi mulutnya menjadi bungkam. Esok pagi, Bu Ani berdiri di balik tirai jendela. Matanya mengarah ke rumah Bu Sarni. Ia melihat 2 pria asing datang dan menerima beberapa bungkusan dari Bu Sarni, menyerahkan uang lalu pergi. Tak lama kemudian, ia keluar dari rumahnya, berjalan ke arah Bu Sarni. Sarni, barusan itu siapa aja yang beli daging? Orang luar kampungan nih, lewat doang. Tanya-tanya terus beli. Kamu masih jualin juga daging yang kamu ambil kemarin itu? Lah iya, masih banyak sisa. Sayang kalau dibiarin, mending dijual kan. Tapi itu kan daging kurban Sarni. Kamu kumpulin dari tempat-tempat pembagian, bukan mau kamu jual. Aku tuh dikasih Ani, aku gak nyolong. Kalau orang ngasih, masa aku tolak? Kamu tuh pura-pura belum kebagian, terus balik lagi pakai kerudung beda. Itu bukan dikasih Sarni, itu ngakalin. Ya ampun, kamu masih aja ngungkit itu. Aku cuma cari jalan Ani. Rezeki gak datang sendiri kalau kita gak usaha. Tapi ini bukan usaha yang benar. Kamu jualan daging kurban ke orang luar, dan mereka gak tahu asalnya dari mana. Mereka juga gak nanya. Mereka cuma mau beli daging. Aku punya daging yang aku jual. Tapi kamu sendiri tahu itu gak benar. Kalau kamu yakin itu sah, kenapa kamu gak bilang ke mereka itu dari kurban? Lah, kalau aku bilang gitu, mereka malah gak jadi beli. Terus aku makan apa? Kamu pikir Allah gak lihat cara kamu dapetin uang itu? Allah juga ngerti kalau aku lagi susah. Aku cuma pengen Nana bisa makan lebih dari tempe goreng tiap hari. Tapi kamu ambil jalan yang salah Sarni. Daging kurban itu amanah. Yang kamu jual itu bukan milikmu sepenuhnya. Lah, siapa yang punya? Aku gak ngambil dari rumah orang. Aku cuma pintar manfaatin momen. Kamu pintar, tapi kamu korbanin kejujuran. Nanti kalau ada akibatnya, kamu siap nanggung. Nah, aku udah nanggung hidup yang berat dari dulu. Aku gak takut sama apapun Ani. Kamu bukan cuma ngomong diri sendiri, tapi anak-anakmu juga. Mereka makan dari uang yang asalnya gak jelas. Jangan bawa anakku. Mereka gak ada sangkut pautnya.
Justru makan yang kena. Kalau kamu terus-terusan begini, dosa tuh gak selalu dibahas ke pelakunya langsung. Ah, lebay kamu. Hidup tuh gak bisa lurus-lurus amat. Justru karena hidup berat, kita harus jaga arah. Kalau enggak, kita malah makin jauh dari jalan yang benar. Udahlah, kamu harus aja rumah tanggamu sendiri. Aku juga gak ikut campur urusan kamu. Aku ngomong begini karena aku gak mau kamu celaka. Tapi ya udah, kalau kamu tetap keras kepala, aku cuma bisa doa. Doain aja nih, siapa tahu doamu bikin ganganku makin laris. Setahun berlalu, suasana kampung kembali ramai dengan gema takbir dan wangi asap bakaran dari hewan kurban bersembelih. Di antara hiruk pikuk itu, Bu Sarni telah hilir mudik, bawa kantong plastik kosong sambil mengganti jilbab dan masker beberapa kali. Bu Ani berdiri di pojok halaman masjid, memperhatikan depan prihatin. Sarni, kamu masih aja ngulangin lagi tahun ini? Halah Ani, baru juga mulai pembagian, udah nyindir aja. Aku gak nyindir, aku cuma kasihan Sarni. Tahun kemarin aku udah ngomong baik-baik, kamu lupa? Gak lupa, tapi kamu juga harus ngerti, tahun ini malah lebih susah dari tahun kemarin. Tapi bukan berarti kamu ambil jatah orang lain. Kamu bungkus, kamu jualin lagi, itu bukan solusi. Lah aku gak maksa siapa-siapa kasih. Panitia juga ngitung satu-satu. Kalau aku dapet, ya rezeki dong. Kamu dapat karena kamu muter-muter pakai kerudung beda, masker beda, pura-pura jadi orang lain. Itu bukan rezeki Sarni, itu manipulasi. Kamu lihat aja yang lain juga banyak nyimpen. Tapi kenapa? Cuma aku yang kamu tegur terus. Karena cuma kamu yang aku lihat niatnya dari awal, udah mau nyari lebih buat dijual. Lah iya, kalau bisa dijual kenapa enggak? Kan bisa beli beras, bayar listrik. Tapi cara mendapat tuh salah. Kamu gak malu apa tiap tahun kerjain sama terus? Malu mah malu, tapi lebih malu kalau anakku ngeluh, terus aku cuma bisa ngelus dada. Kamu pikir Allah ridho sama caramu ini? Allah juga tahu kok. Aku niatnya buat keluarga, bukan buat foya-foya. Tapi kalau yang baik dilakuin sama cara yang keliru, hasilnya juga gak akan baik Sarni. Kamu ngomong kayak kamu paling suci aja nih. Aku gak bilang aku suci, tapi aku takut kalau kamu makin dalam dan susah berhenti. Ya udah kalau kamu takut, doain aja. Biar aku dapat hidayah gitu. Aku udah doain dari tahun lalu, tapi kamu kayak nutup kuping. Kupingku gak ketutup. Cuma aku fokus ke yang nyata-nyata aja. Kebutuhan di rumah bisa biar pakai ceramah. Tapi kalau kamu terusin begini, aku takut yang datang bukan rezeki, tapi ajab. Ajab. Kamu suka lebay deh Ani. Dosa aku tuh belum seberat itu. Jadi yang lebih parah di luar sana. Jangan bandingin dosa kita sama orang lain. Kita nggak tahu siapa yang lebih berat hisapnya nanti. Kamu ini ya kayak nggak capek sehatin aku tiap tahun. Karena aku nggak rela lihat kamu jalan karena yang salah terus-terusan. Aku peduli kamu Sarni. Kalau peduli bantuin, bukan malah ngejuri. Justru karena peduli aku nggak bisa diem aja. Kalau aku diem, artinya aku ngebiarin kamu hancur sendiri. Bu Sarni menengus selalu memalingkan wajah. Beberapa hari setelah hari raya kurban, di depan rumah Bu Sarni, Pak Deni datang bawa tas besar. Assalamualaikum Bu Sarni, saya mampir lagi nih. Butuh stok daging buat di rumah. Ada daging yang siap jual nggak ya? Wah Pak Deni, kebetulan saya baru siapin daging segar. Silakan, Bapak pilih yang mana aja. Makasih Bu, saya senang beli sama Ibu. Dagingnya selalu segar dan rasanya enak. Alhamdulillah Pak, saya usahain yang terbaik supaya Bapak puas. Berapa harganya sekarang Bu? Saya butuh banyak buat beberapa minggu ke depan. Harganya sama kayak biasa Pak. Saya nggak naikin harga, biar Bapak tenang. Baguslah Bu, saya beli banyak supaya stok di rumah aman. Jadi nggak repot tiap hari harus cari daging. Ya Pak, memang lebih baik sedia dari sekarang. Benernya Ibu dapat dagingnya dari mana sih? Kok selalu bagus ya? Saya ambil dari sumber lokal Pak, peternak dan pasar juga. Pokoknya yang berkualitas saya pilih. Wah hebat ya, Ibu bisa dapat yang segar dan murah gini. Makasih Pak, saya juga berusaha keras biar dapat harga yang cocok. Kadang susah juga dapetin daging bagus. Untung ada Ibu yang bisa dipercaya. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak percaya sama saya juga senang bisa bantu. Bu Ani keluar dari rumahnya. Bu Ani, nggak pengen beli juga? Bu Ani tersenyum tipis dan menggeleng. Lain kali beli juga dong Bu. Soalnya daging murah terus seger lagi. Mau dapet di mana lagi? Makasih Pak Deni, saya cuma lihat-lihat aja dulu. Ya udah Bu, saya pamit dulu ya. Pak Deni menaiki motornya dan pergi. Setelah Pak Deni pergi, Bu Ani berjalan ke arah rumah Bu Sarni yang merapikan kantong-kantong plastik bekas pembungkus daging. Sarni, Ada apa ya? Pak Deni beli daging lagi dari ibu ya? Iya, alhamdulillah, langganan setia, gak pernah rewel. Yang penting dagingnya bagus. Saya tahu kamu orangnya rajin, tapi apa lagi? saya cuma mau ingetin lagi soal daging kurban itu. Lah, mulai lagi bahas itu. Saya tuh udah biasa kayak gini tiap tahun. Tapi itu kan daging amanah,
buat dibagi ke yang berhak, bukan buat dikumpulin terus dijual. Kamu pikir saya nggak tahu? Saya juga bagi ke orang kok. Cuma sisanya saya manfaatin. Masa dibiarin gitu aja? Tapi kan bukan sisa namanya. Kalau kamu ambil yang berkilo-kilo, itu bukan hak kita. Lah, siapa bilang saya ambil banyak? Saya cuma ambil pas bagian saya. Terus tetangga juga kasih. Ya udah saya tampung. Kamu ngumpulin dari mana-mana, terus dijual, itu bukan cara yang benar. Kamu enak ngomong. Kamu mah buat kiriman anak tiap bulan. Saya kalau usaha nggak begini, dapur nggak ngebul. Saya ngerti itu nggak selalu mudah, tapi bukan berarti semua cara jadi halal begitu aja. Ya Allah, Ani, jangan sok suci deh. Saya ini cuma nyari rezeki halal buat makan, bukan maling, bukan nipu orang. Justru karena saya peduli makanya saya ngomong, daging kurban itu amanah. Kalau salah niat bisa jadi dosa. Saya nggak maksa orang beli, mereka datang sendiri, kayak Pak Dani tadi. Dia seneng kok. Iya, itu karena dia nggak tahu. Dia pikir daging biasa dari pasar. Lah itu dia aja yang nggak cerewet. Saya juga nggak bilang itu dari mana. Tapi kamu tahu asal dari mana? Dan Allah juga tahu. Itu yang saya takutin. Saya capek dengan ceramah nih. Kalau mau bantu ya bantu, jangan cuma nasihatin doang. Saya nggak bisa diam kalau yang salah, karena nanti juga bakal dimintai pertanggungjawaban kelak. Ya udah urus aja hidup kamu. Saya bisa urus hidup saya sendiri. Semoga Allah lembutkan hati kamu suatu hari nanti. Bu Sarni hanya diam. Malamnya, kampung mulai sepi. Bu Ani sedang menutup jendela saat ia mencium bau menyengat yang datang dari arah belakang rumah Bu Sarni. Ia mengernyit. Astagfirullah, bau apa ini ya? Dengan pelan, ia menyusuri pinggir rumahnya, lalu menoleh ke arah belakang rumah Bu Sarni. Di sana, tampak sosok Bu Sarni, tumpukan plastik hitam. Sarni? Hah? Udah kuduga. Pasti kamu yang nyamperin kalau cium bau begini. Saya cuma khawatir, ini bau nggak biasa. Saya pikir ada bangkai atau apa. Bukan bangkai, cuma daging lama, udah nggak layak. Daging kurban? Hah? Iya. Beberapa bungkus yang nggak kejual busuk. Mau diapain lagi? Ya Allah, Sarni. Nah tuh kan, mulai lagi. Saya udah bisa nebak. Pasti ceramah lagi kan sekarang. Saya nggak ada nyeramahin. Tapi kalau kamu buang daging kurban kayak buang sampah, itu sedih saya rasanya. Terus saya harus apain? Masa saya makan semua udah busuk gini, mana bisa dimakan? Justru karena itu, daging itu mestinya dari awal kasih ke orang-orang yang berhak, bukan ditumpuk buat dijual. Lah kalau nggak ada yang beli saya salah gitu. Bukan soal aku atau enggak, soal niat. Niat kamu dari awal udah melenceng. Saya nggak butuh nilai niatnya sama kamu. Urusan saya sama Allah, bukan sama tetangga. Tapi kamu tinggal di tengah masyarakat. Apa yang kamu lakuin dampaknya bisa kemana-mana. Udahlah Ani, saya capek. Dagingnya udah dibuang, masalah selesai. Masalah di dunia mungkin selesai, tapi nanti kalau Allah tanya, kita jawab apa? Saya nggak maling, nggak nipu, nggak ambil dari orang. Saya cuma manfaatin. Saya dapat. Kamu sadar nggak? Ini kayak buang rezeki yang seharusnya bisa diberkah. Udah berkali-kali saya dengar itu. Tapi saya juga manusia, punya kebutuhan. Saya pun manusia, Sarni. Tapi kita nggak bisa semaunya. Batas halal dan haram. Udahlah, malam-malam gini saya nggak kuat debat. Saya nggak datang buat debat. Saya cuma sedih. Daging kurban tuh suci. Ya suci. Juga busuk juga. Karena dari awal niatnya salah. Sarni terdiam sejenak, balikan badan dan masuk rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Esok paginya, tarik belum tinggi, tapi bau busuk menyengat kembali datang dari rumah Bu Sarni. Kali ini lebih menyengat. Ya Allah, bau apa lagi nih? Bukannya semalam daging busuk tadi dibuang. Ia berjalan cepat ke arah rumah Bu Sarni. Sarni? Iya, siapa itu? Ini saya, Ani. Bu Sarni buka pintu, wajahnya kusut dan matanya sembab. Maaf, tapi ini baunya makin menyengat. Saya pikir semalam udah dibuang semuanya. Iya, saya juga bingung. Padahal semua plastik udah saya buang di kebun belakang. Tapi baunya sekarang malah makin kuat, sampai ke depan rumah saya. Saya juga nyium kok dari subuh tadi, sampai mual saya rasanya. Bau ini kayak dari dalam rumah. Masa sih? Saya udah bersihin semua, gak ada yang sisa. Boleh saya lihat sebentar ke dalam, Bu? Bu Sarni mengangguk. Saat Bu Ani masuk ke dapur, bau busuk makin tajam. Astagfirullah, ini bukan bau biasa. Iya, saya juga ngerasa aneh. Semalam ada bau kayak gini, baru pagi ini. Bu, saya nggak mau nuduh, tapi kadang kalau bau begini muncul dari hal yang gak masuk akal. Maksud kamu apa? Mungkin itu teguran. Teguran? Dari siapa? Dari Yang Maha Kuasa. Bu Sarni menunduk, tangannya gemetar sedikit. Tapi saya udah buang semua. Saya nggak maksain jualin lagi. Tapi semua ini terjadi bertahun-tahun, bahkan berkali-kali. Saya cuma pengen hidup. Saya cuma pengen dapur ngebul. Saya ngerti, tapi bukan dengan cara bahkan hak orang lain. Kamu pikir ini semua salah saya? Bukan salah-salah atau benar lagi,
Tapi soal peringatan, ini bau, bukan cuma bau daging. Ini bisa jadi asap. Saya ngerasa ada yang ganjil sejak semalam. Tidur saya nggak nyenyak, badan panas dingin. Itu hati kamu artinya mulai terusik. Mungkin itu tandanya Allah masih sayang. Tapi saya malu, Ani. Malu sama Allah. Justru karena masih malu, kamu bisa berubah. Masih ada waktu untuk tobat. Tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari niat yang lurus, dari minta maaf sama Allah. Saya takut. Rasa takut itu baik, karena itu pertanda hati kamu masih hidup. Bu Sarni terisak pelan. Air mata yang jatuh ke lantai dapur yang dingin. Saya nggak kuat, Ani. Yuk, kita istighfar sama-sama. Kita doa. Allah Maha Pengampun, Sarni. Bu Sarni mengangguk, isakannya mulai pecah. Saya salah. Allah pasti tahu hati yang sungguh-sungguh menyesal. Sejak saat itu, Bu Sarni menyesali perbuatannya, dan bau bangkai di rumahnya pun menghilang lama-kelamaan.